Pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung. Mungkin tadi udah ada yang join sebelum jam 10 bahkan gitu ya. Ataupun yang barusan bergabung, selamat datang. Berjumpa kembali dengan Econ Teknologi gitu ya. Ini kayaknya event webinar pertama kita nih di tahun 2025 gitu ya. Mungkin walaupun sudah agak terlambat, tapi saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu. Semoga di sepanjang tahun 2025 ini Bapak Ibu sehat selalu, diberikan banyak rezeki, apa yang diharapkan dan apa yang didoakan itu dapat terkabul semuanya. Oke, nah selamat pagi semuanya sekali lagi. Terima kasih juga sudah bergabung di acara webinar Econ Technology dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni Maximize Your Productivity with Gemini for Google Workspace Latest Features. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu yang tahun 2024 sudah pernah ikut juga gitu ya, Gemini ini seperti apa gitu mungkin ya kalau yang belum pernah ikut atau mungkin yang sudah pernah ikut, wah kira-kira sama nggak ya kayak tahun 2024 gitu ya informasinya. Nah, untuk webinar kali ini kita ingin memberikan update-update terbaru gitu ya terkait tentang Gemini dan juga Google Workspace. Kemudian apa saja sih yang sekarang sudah include di dalam Google Workspace itu sendiri gitu ya. Nah, nanti informasi ini akan disampaikan oleh tim Econ. Namun sebelum kita memulai atau masuk lebih lanjut, saya akan menginfokan beberapa hal terkait fitur yang ada di Google Meet ini gitu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu belum pakai Google Meet, nah sekarang waktunya pakai nih Google Meet-nya gitu ya. Oke, yang pertama mungkin saat ini kalau di layar Bapak Ibu sudah muncul untuk sharing screen, di mana di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat untuk informasi yang disampaikan gitu ya dari tim Econ. Nah, kemudian di bagian kolom bawah beberapa informasi gitu ya. Yang pertama terkait mic dan juga video atau kamera gitu. Nah, Bapak Ibu bisa turn on dan turn off. Nah, untuk mic-nya ataupun kameranya gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang sekiranya, wah kok kayaknya agak sulit gitu ya untuk ditulis atau diketik, nanti mau menyampaikan secara langsung, silakan di turn on untuk speakernya gitu ya. Namun mungkin untuk speaker ini kita akan off-kan dulu selama sesi berlangsung agar tidak mengganggu informasi yang disampaikan oleh tim Econ gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanannya lagi itu ada gambar sisi, jadi caption gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lagi ngikutin gitu ya bahasa Inggris speakernya gitu ya. Nah ini mau ada captionnya gitu, kayak nonton film gitu ya, sudah ada caption live-nya. Nah itu juga bisa dinyalakan gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau memberikan reaction terhadap informasi yang disampaikan, nah Bapak Ibu boleh nih klik reaction-nya, bisa milih beberapa emoticon gitu ya yang sudah tersedia. Nah, kemudian untuk nanti apabila ada informasi atau pertanyaan yang ingin disampaikan, nah Bapak Ibu bisa menuliskan yang pertama di kolom chat gitu ya. Di kolom chat ini mungkin saya akan pancing sekali lagi ya. Selamat pagi. Nah, itu adalah kolom chat. Jadi Bapak Ibu boleh tulis di sana, nanti akan dibantu untuk menjawab dari tim Econ gitu ya terkait informasi yang masih atau mungkin bisa kita sampaikan secara tertulis. Tapi kalau saya nanti butuh explanation nih lebih lanjut gitu, nanti akan disampaikan juga secara lisan ya oleh tim Econ sendiri. Atau Bapak Ibu ingin mencoba fitur yang ada di Google Meet, yaitu activities gitu ya. Nah, di sana ada beberapa option kalau Bapak Ibu lihat yang di kanan bawah tuh ada gambar segitiga, kotak, dan lingkaran ya. Nah, itu ada breakout, live streaming, pulse, Q&A, dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, kan tuliskan atau ketik di kolom Q&A, nanti akan dibantu dibacakan oleh tim Econ ya untuk pertanyaannya atau jawabannya. Oke, semoga informasi terkait fitur dari Google Meet bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, sebelum kita mulai, nah biasanya mungkin di sini ya ada beberapa yang baru kenal Econ gitu ya, baru ikut bergabung di webinarnya Econ, atau mungkin yang sudah kenal pun jangan bosan sama Econ gitu ya. Nah, kita mau perkenalan dulu nih, kira-kira siapa sih Econ dan
siapa sih di balik Econ itu gitu ya, selain tim-timnya Econ. Nah, oke, saya perkenalkan nih. Oke, di sini kami dari tim Econ ada Bapak Johannes Chandra yang akan menyampaikan informasi terkait siapa itu Econ Teknologi dan bagaimana perkembangan. Silakan Pak Johannes. Ya, oke. Terima kasih Josephine. Terima kasih dan selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini ya di acara webinar kita. Sangat appreciate sekali kita bisa mulai tepat waktu ya. Tadi disampaikan juga bahkan banyak yang datang lebih awal. Sepertinya sangat excited gitu ya dengan informasi terkait dengan topik kita hari ini untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan Gemini AI. Nah, mungkin sekilas sebelum kita masuk ke topik bahasan pagi ini, kami dari Econ Technology, saya sendiri sebagai Chief Executive dari Econ Technology, Johannes Chandra, kita sudah bergerak di bidang teknologi ini, khususnya di cloud atau SaaS gitu ya, itu sudah sejak tahun 2007. Dan banyak aplikasi-aplikasi software, SaaS, dan juga cloud solutions yang kita deliver ke market khususnya di Indonesia. Dan along the way kita juga build expertise di aplikasi atau solusi-solusi yang kita deliver. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bagi yang pertama kali join di acara webinar kita, mungkin yang baru kenal dengan Econ Technology, welcome, selamat datang. Dan ini bukan webinar pertama kali ya yang kita adakan, jadi kita cukup rutin. Jadi stay tune, kita akan selalu mengupdate informasi-informasi yang terbaru dari prinsipal dan juga solusi-solusi dengan update-update yang terkini gitu ya, yang akan kita bagikan ke Bapak dan Ibu. Nah, jadi kalau untuk spesifiknya topik yang kita bahas ini adalah teknologi dari Google gitu ya, di mana kita sudah menjadi Google Partner itu sejak tahun 2010. Dan tim dari Econ Technology sendiri itu juga sudah tersertifikasi sehingga kita punya capabilities dan juga expertise di bidang kami untuk khususnya teknologi dari Google. Nah, kalau topik hari ini adalah terkait dengan Gemini AI for Google Workspace, nanti akan disampaikan banyak sekali update gitu ya, tapi primary-nya ada dua yang penting untuk kita ketahui bersama, bagaimana Bapak dan Ibu bisa leverage atau memanfaatkan dari kesempatan update yang diberikan oleh Google di awal bulan Februari ini, gitu ya. Jadi mungkin singkat saja perkenalan terkait dengan Econ. Jangan lupa nanti di akhir kita akan informasikan apabila Bapak dan Ibu ada pertanyaan, butuh diskusi lebih lanjut atau butuh konsultasi lebih lanjut, jangan segan untuk menghubungi tim kami dan kami akan dengan senang hati untuk membantu dan mensupport Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya kembalikan ke Josephine. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga informasi yang disampaikan nanti bisa menjadi manfaat buat kita bersama. Thank you. Oke, terima kasih Pak Johannes. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sebelum saya langsung lanjut masuk aja ya, biar mungkin Bapak Ibu udah deg-deg gitu ya, kira-kira apa ya Gemini, apa ya update terbarunya tentang Google Workspace gitu ya. Oke, kita masuk. Nah, sebelumnya saya akan infokan agenda kita pada kurang lebih 90 menit ke depan ya Bapak Ibu, terkait yang pertama introduction tentang Gemini AI, dan yang kedua Gemini for Google Workspace gitu ya, dan yang ketiga terkait privacy dan security, dan yang terakhir special offering gitu ya. Kira-kira wah dengan program ini atau update Gemini for Google Workspace ini ada promo apa nih gitu ya dari Econ Technology. Oke. Nah, sebelum kita mulai, saya perkenalkan untuk tim Econ, expertnya gitu ya. Yang pertama ada Bapak Budi Setiawan, yaitu selaku Cloud Technology Consultant, dan juga dibantu oleh Ibu Elisa Belinda, selaku Customer Engineer gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk tim Econ kami juga sudah tersertifikasi secara formal ya dari Google. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Pak Budi. Halo, thank you Bu Josephine. Selamat pagi semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya pengen lihat dulu dong jempolnya. Semangat paginya banyak soalnya katanya Mbak Josephine. Cuman jempolnya belum kelihatan. Oke, banyak ya. Ada berapa orang nih Mbak Josephine? 1000 orang ya?
Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Budi Setiawan sebagai Cloud Technology Consultant. Mungkin sedikit saja nanti saya akan menjelaskan beberapa poin, mungkin lebih ke poin-poin 50%-nya lah di sini. Saya izin untuk ke next slide ya. Wis, jempolnya masih berlanjut ini. Oke, terima kasih Pak Fajar, saya ngeliat di sini ada. Oke, di sini kita lihat di 2025 AI begins atau dimulainya era artificial intelligence. Kita tahu ya saat ini itu sudah mungkin dari 2 tahun yang lalu udah mulai banyak nih membahas tentang AI dan sebagainya. Cuman mungkin dapat kita ambil kesimpulan di 2025 itu sudah dimulai, sudah saatnya gitu. Di sini kita katakan karena dalam era digital yang semakin kompetitif, AI ini telah menjadi kunci kesuksesan bagi perusahaan di beberapa sektor yang kita tahu ya. AI tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga membuka peluang baru untuk inovasi dan pertumbuhan bisnis. Nah, di sini tuh ada beberapa poin terkait AI atau impact orang-orang yang telah menggunakan AI atau perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan AI, seperti peningkatan efisiensi dan produktivitas, membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pelanggan, inovasi dan pengembangan produk, lalu mengurangi biaya operasional. Nah, saya yakin nih di sini Bapak-Bapak mungkin sudah ada nih yang sudah menjalankan AI dan sudah berdampak nih dari poin-poin yang saya sebutkan barusan. Dan ternyata lebih banyak manfaatnya menggunakan AI. Cuman masih banyak nih AI yang digunakan tuh beda-beda gitu. Nah, di sini saya memperkenalkan produk dari Google yaitu Gemini AI atau bahasa Indonesia Gemini AI. Nah, Gemini ini adalah model kecerdasan buatan atau artificial intelligence multimodal yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk dapat memahami dan menghasilkan berbagai jenis informasi termasuk teks, kode, gambar, audio, dan video. Jadi, menarik ya untuk kita ulas sejauh ini apa itu Gemini AI. Saya sedikit berbagi video terkait AI for every business. Izin untuk saya play ya, Bapak Ibu sekalian. Maaf, Mbak Josephine mungkin bantu di play. Here we come. Here we come. Here we come. Put a hand up if you feel alive. Put a hand up if you feel alive. Put a hand up if you feel the vibe, yo. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Keep 'em up, cause you ain't seen nothing yet. Wait till you see what we can do. Cause ain't nobody gon' give it to you like this. Like this. Like this. Wait till you see what we can do. Cause ain't nobody gon' give it to you like this. Like this. Like. Wait a minute, yo. Wait a minute, yo. Here we come. 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 Welcome to the project team. Let's get started. Here we go, here we go, oh, oh, oh. Here we go, here we go, oh, oh, oh. Here we go, here we go, oh, oh, oh. Here we go, here we go, here we go, here we go, oh, oh, oh. Here we go, here we go, oh, oh, oh. Here we go, here we go, oh, oh. Like this. Oke, cukup menarik ya dari video yang kita saksikan sebelumnya. Tadi maaf saya sedikit off cam dulu karena agak nge-lag. Oke, dan berita baiknya adalah sorry ini kok. Ya. Nah, saya sebelum lanjut ke topik berikutnya nih, saya pengen nanya ke Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan Gemini di Google Workspace yang udah terbiasa nih, boleh dong dikasih jempolnya yang udah menggunakan nih. Oke, ada Pak Adrian nih di sini. Pak Suryo, Pak Ari, ada Pak Raymond. Oh, berarti udah cukup terbiasa ya menggunakan Gemini di Google Workspace-nya. Mungkin
Mungkin sebagian besar sudah menggunakannya. Oke. Terima kasih jempolnya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sedikit informasi tambahan buat yang belum mengetahui bahwa for now Gemini AI itu sudah available di Google Workspace. Yes, ini adalah sebuah sistem yang terupdate dari Google di mana tidak perlu lagi ngebuka 2 tab, tidak perlu ngebuka banyak aplikasi, tapi Gemini itu sudah tertanam langsung di Google Workspace, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa digunakan tanpa harus banyak berpindah-pindah aplikasi. Ya, seperti itu. Nah, di mana integrasi Gemini AI dalam Google Workspace ini akan banyak kebantu dan memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam bekerja. Saya ada 4 poin di sini yang saya note, di mana yang pertama itu Gemini AI ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ini relate dengan yang poin pertama tadi ya Bapak Ibu sekalian. Di mana Gemini itu dapat mengotomatisasikan tugas-tugas rutin nih, seperti repetitif di Google Workspace, menulis email nih, membuat draft dokumen, merangkum rapat, dan sebagainya. Ini sangat-sangat membantu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu ada yang namanya bantuan cerdas, di mana Gemini AI dapat memberikan saran nih, kepada Bapak Ibu, rekomendasi nih saat bekerja menggunakan Google Workspace-nya. Ya, seperti tadi, seperti menulis email. Wah, gimana nih cara bikin email yang lebih lebih terlihat profesional dan sebagainya. Itu bisa dibantu menggunakan AI. Lalu di mana poin berikutnya adalah integrasi yang mulus. Nah, Gemini AI terintegrasi nih secara mulus dengan aplikasi Workspace yang sudah Bapak Ibu gunakan sehari-hari. Jadi ada di Docs-nya, ada di Sheet-nya, ada di Slide. Nah, bisa dimanfaatkan nih Bapak Ibu Gemini-nya di platform-platform tersebut tanpa harus berpindah aplikasi tentunya. Lalu poin yang kedua itu terkait kolaborasi yang lebih baik, di mana bisa memfasilitasi komunikasi. Yes, Gemini AI itu membantu meningkatkan komunikasi tim nih Bapak Ibu sekalian dengan menyediakan terjemahan bahasa. Mungkin tadi Mbak Josephine sempat mention ya, bahkan kerennya AI kita itu bahkan dalam presentasi seperti ini bisa men-show teks di bawah. Mungkin ada orang yang terbiasa bahasa Inggris, bisa digunakan. Lalu Gemini juga dapat meningkatkan kreativitas. Bisa membantu nih bikin-bikin ide kreatif, memberikan inspirasi buat Bapak Ibu yang lagi saat mungkin kerja, wah saya agak blank nih apa ya idenya. Misalnya biasanya terjadi saat presentasi atau bikin laporan atau bikin materi-materi, contohnya seperti materi pemasaran. Oke, lalu di poin berikutnya adalah pengambilan keputusan yang lebih baik Bapak Ibu. Nah, di mana Gemini ini bisa membantu menganalisa data dalam jumlah besar di sheet. Kebayang ya Pak ya, data yang banyak, berapa page, itu sebagainya. Itu bisa digunakan Gemini-nya untuk melakukan analisis yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Di mana prediksi dan tren Gemini AI itu membantu mengidentifikasi tren yang membuat prediksinya berdasarkan data historis. Untuk poin keempatnya adalah terkait personalisasi pengalaman kerja. Nah, Gemini AI atau Gemini AI itu dapat belajar dari kerja Bapak Ibu nih. Bisa memberikan bantuan yang dipersonalisasi. Misalnya nih, contohnya dapat mempelajari preferensi Bapak Ibu dalam menulis email dan memberikan saran yang sesuai dengan gaya kerja Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait pengalaman yang lebih intuitif. Di mana Gemini AI membuat pengalaman bekerja ini menggunakan Google Workspace tentunya menjadi lebih intuitif dan alami nih Pak. Nah, Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan AI menggunakan bahasa yang alami atau lebih manusiawi, bahkan mungkin lebih better dari kita bikin sebuah email ya contohnya. Sehingga pekerjaan terasa lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sedikit balik lagi ketika Gemini itu sudah ada di Google Workspace nih. Mungkin saya kan nggak tahu ya Bapak Ibu di sini sudah berlangganan Google Workspace ya tentunya Pak ya. Boleh dong dibantu lagi yang sudah pakai Google Workspace. Yang belum nih, saya nanya yang belum nih. Yang belum pakai Google Workspace nanti saya kontak ya. Oke. Di sini saya sedikit informasi ya Pak ya. Jadi Gemini ini kan sudah tertanam nih di Google Workspace. Cuman ada bedanya di antara paket-paket yang digunakan. Misalnya nih, ada Google Workspace Business dan Google Workspace Enterprise yang starter. Nah, itu hanya termasuk Gemini App, Gemini in Gmail-nya, lalu aktif di Notebook LM. Nah, bedanya ketika kita berbicara di Google Workspace Business Standard dan Enterprise Standard, itu sudah termasuk Gemini Advanced, lalu kayak poin-poin yang tadi seperti Gemini in Gmail itu termasuk Notebook LM Plus-nya,
Gemini and Doc-nya juga udah termasuk, lalu Google Fit-nya juga udah termasuk. Itu berbeda ya, ketika kita ngobrol di starter itu belum termasuk. Nah, beda lagi nih, ketika Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan Google Workspace yang Business Plus atau Enterprise Plus. Nah, semua fitur-fitur seperti Gemini App, Gemini and Gmail, Notebook LM, Gemini and Doc, Google Fit, dan AI Security-nya itu sudah termasuk semua di sini. Nah, ini sungguh mungkin bisa berpikir nih, wah, kita ingin nih menggunakan yang lebih spesifik nih di sini, kayak bisnis standar dan sekaliannya. Bikin upgrade nih, nanti kita bisa bahas lebih lanjut setelah ini. Oke, ini pulpennya. Bentar ya. Oke, untuk Gemini for Google Workspace, terkait teknikal dan apa hal-hal yang akan dibahas terkait lebih dalam nih, terkait perihal-perihal yang berada di Google Workspace. Gemini-nya itu akan diambil alih oleh, akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Belinda. Mungkin Mbak Belinda, silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Budi atas penjelasan di awalnya gitu ya Bapak Ibu, bahwa Gemini yang tadinya add-on mulai Januari 2025 itu akan available bagi semua pengguna Google Workspace. Nah, jadi perkenalkan sekali lagi, Elisa Belinda, mungkin Bapak Ibu bisa lebih akrab lagi memanggil saya Belinda. Saya akan menjelaskan tentang Gemini yang ada di Google Workspace-nya seperti apa gitu ya. Fitur-fitur dan ada produk-produk baru apa nih yang dari Google gitu. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini mungkin saya pertama kali mau menunjukkan bahwa Gemini itu sebenarnya sangat luas gitu ya. Jadi Gemini sebagai AI dari Google itu dia bisa memenuhi kebutuhan Bapak Ibu itu secara luas. Mulai dari yang pertama adalah Gemini for Google Workspace di sini. Dan inilah yang akan kita fokuskan pada hari ini ya Bapak Ibu. Jadi Gemini yang udah ada jadi satu dengan produk-produk Google Workspace, yaitu Gmail, Google Drive, dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai aplikasi internal atau ada developer yang mau mengembangkan aplikasi dengan memasukkan AI atau Gemini, itu kita bisa menggunakan Google AI Studio ataupun Vertex AI gitu. Nah, mungkin ini ke depannya kita akan bahas juga gitu ya di sesi yang terpisah, tapi hari ini kita akan fokus dulu nih Gemini yang ada di Google Workspace itu apa saja. Nah, jadi mungkin saya mau memperkenalkan dulu gitu ya, atau mengulang kembali Google Workspace dan AI itu tuh sudah ada sejak kapan sih? Jadi ini adalah timeline gitu ya yang menunjukkan bahwa Google dan Google Workspace itu perjalanan dengan memasukkan AI-nya tuh udah lama banget. Jadi mulai dari 2015 10 tahun yang lalu gitu ya, 10 tahun yang lalu sebenarnya Google Workspace itu sudah memiliki fitur-fitur AI bahkan di zaman yang AI itu belum trending gitu ya, belum viral, belum gembar-gembornya AI, tapi di tahun 2015 Google Workspace itu sudah dilengkapi dengan beberapa fitur AI. Contohnya di tahun 2015 sampai dengan 2017 itu ada kita sebut sebagai early AI integration, di mana Google Workspace itu mulai memasukkan kemampuan-kemampuan AI ke dalam produknya Google Workspace. Contohnya ada suggestion, kemudian malware detection and prevention di Gmail, smart reply, ini semuanya adalah fitur-fitur dari AI itu sendiri. Kemudian berlanjut ke tahun 2018 dan 2019, kemampuan AI-nya semakin meluas, dan di tahun 2020 sampai 2021, AI ini pun juga semakin tersedia untuk pengolahan data, untuk collaboration, itu semua sudah di-power oleh AI. Gitu. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 gitu, di mana fitur-fitur AI itu semakin advance, Google Workspace itu menyaksikan gitu ya, banyak sekali kemampuan-kemampuan AI yang makin lama makin canggih. Contohnya portrait restore, sharing suggestion, formula suggestion, AI generated. Jadi akhir-akhir ini banyak gitu ya, semuanya AI generated gitu. Nah, kesimpulannya apa dari kita melihat timeline ini? Bahwa
dengan melihat kemampuan AI yang semakin bertambah dan bertambah tiap tahunnya, itu ingin menunjukkan bahwa Google Workspace dan Google tentunya itu berkomitmen untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu nih, gitu. Jadi gimana Google itu bisa mendukung supaya bisnis perusahaan Bapak Ibu itu semakin baik dengan selalu berinovatif, dengan tools-tools yang semakin canggih dan tentunya dilengkapi dengan fitur-fitur yang bertambah setiap bulan atau bahkan setiap minggunya ada aja gitu. Nah, Bapak Roy Tanujaya, Gemini akan tersedia gratis untuk semua user. Jadi apa? Jadi mulai Januari 2025, Gemini yang tadinya harus bayar terpisah itu sekarang di-include-kan ke dalam Google Workspace berdasarkan SKU yang Bapak pakai gitu ya. Tadi sebelumnya di slide-nya Mas Budi sempat ditunjukkan bahwa ada beberapa SKU ya di Google Workspace itu, ada Business Starter, Business Standard, dan sebagainya. Nah, nanti fitur-fitur Gemini-nya akan mengikuti apa saja yang available di Starter, apa saja yang available di Standard gitu. Tapi secara lisensi itu sudah menjadi satu dengan Google Workspace. Oke, nah ini mungkin saya lanjutkan dulu ke Gemini App. Jadi saya mau memperkenalkan kembali, mungkin Bapak Ibu juga udah sempat banyak gitu ya yang coba-coba pakai Gemini App ini. Jadi ada dua hal, yaitu Gemini App dan Gemini for Workspace. Mungkin yang pertama saya mau tunjukin Gemini App-nya dulu. Gemini App itu sebenarnya adalah Gemini yang bisa diakses dari browser. Jadi Bapak Ibu tinggal mengakses ke gemini.google.com di atas ini, diakses di browser manapun, lalu langsung bisa menggunakan Gemini sebagai asisten kita, sebagai riset analis. Kita bisa pakai sebagai mungkin mau sekedar cari informasi sederhana, atau mau cari bisnis opportunity, mau brainstorming, itu bisa dibantu oleh Gemini ini sekarang. Kalau dulu mungkin kita bertahun-tahun, berpuluhan tahun menggunakan Google Search Engine atau google.com gitu ya. Apa-apa kita cari informasi di google.com, ini itu di google.com kita carinya. Nah, sekarang itu sudah tersedia Gemini gitu. Jadi kalau di google.com, jadi bedanya seperti ini. Di google.com itu ketika kita ketik gitu ya informasi yang kita pengen cari tahu, pasti nanti hasilnya adalah artikel atau situs-situs. Jadi situs dari website A, website B, ada puluhan ribu situs, ratusan ribu situs, dan kita harus bacain satu persatu, kita bukain untuk baca gitu. Nah, bedanya di Gemini itu sekarang ketika kita menuliskan apa yang mau kita cari di kotak ini, jadi kotak prompt box, ini adalah prompt box tempat kita menuliskan kebutuhan kita. Nah, hasilnya itu berbeda dengan yang google.com. Gemini itu akan memberikan hasil rangkuman dari internet, daripada kita bacain satu persatu, langsung dirangkumkan oleh Gemini itu sendiri di sini. Jadi sangat menghemat waktu kita dalam mencari informasi gitu ya. Kita nggak perlu lagi buang-buang waktu untuk bolak-balik bukain situs satu persatu di sini. Nah, generative AI atau dalam hal ini Gemini gitu ya, adalah asisten AI ini yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk keseluruhan organisasi. Jadi apapun line of bisnisnya itu bisa memanfaatkan Gemini AI ini, mulai dari sebagai marketing assistant, sales associate, atau untuk para programmer juga bisa memanfaatkan untuk bantu-bantu ngoding dan sebagainya gitu ya. Untuk recruitment, training, dan masih banyak lagi. Jadi Gemini itu kalau kita mikir AI, kita jangan mikir oh AI hanya untuk tim IT, itu tidak betul gitu ya, itu agak keliru. Karena sekarang ini AI itu bisa digunakan untuk siapapun, apapun job desk-nya, apapun pekerjaan sehari-harinya itu bisa memanfaatkan Gemini AI. Nah, di sini ada yang namanya Gemini Effective Prompt. Jadi prompt ini kan yang cara kita menulis tadi ya, Bapak Ibu. Cara kita menuliskan atau meminta informasi ke Gemini.
Nah, dari Google dan dari Gemini itu sendiri memberikan guidance atau rekomendasi cara menulis Gemini itu yang baik seperti apa, gitu. Tujuannya tentunya supaya ketika Bapak Ibu minta informasi, hasil dari Gemininya pun akan sesuai dan memenuhi informasi yang kita butuh, gitu. Jadi di sini guidance-nya Gemini itu menghimbau Bapak Ibu setiap menuliskan atau meminta informasi itu harus menyertai 4 entitas gitu ya, ada persona, task, konteks, dan juga format gitu. Contohnya kita bisa lihat di bawahnya ini ada sesuai warnanya. Pertama-tama kita menuliskan personanya. Kita memperkenalkan diri kita. Contohnya di sini saya tulis I am frontline sales. Tujuannya apa? Supaya AI ini dia tahu bahwa saya ini bekerja sebagai frontline sales. Sehingga informasi yang harus disuguhkan itu tidak boleh melebar kemana-mana. Nggak boleh ngalor ngidul. Jadi harus berfokus pada pekerjaan saya sebagai sales gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah task-nya. Kita tulis apa sih yang kita minta ke Gemini, tolong dibuatkan sebuah email. Kemudian kita detailkan lagi emailnya, saya mau kirim ke CFO atau C-level director gitu ya. Kenapa sih kita tulis gitu ya? Karena kalau kita nggak mendeklar gitu ya, ini kita emailnya buat siapa sih? Nah, nanti Gemini itu akan memberikan respons yang general. Mungkin bahasanya casual atau bahasa gaul gitu ya. Sehingga kurang sesuai lah dengan kebutuhan kita. Padahal kita mau kirim emailnya ke direktur loh, masa kamu ngasih bahasanya yang bahasa gaul gitu. Nah, itu oleh karena itu kita harus mendetailkan sedetail mungkin ke Gemininya. Kemudian konteksnya, kita mau dibuatkan email isinya apa sih gitu. Dan kita akhiri dengan format. Contohnya di sini saya meminta untuk dibuatkan dalam poin-poin, 5 poin. Kalau Bapak Ibu butuh dalam bentuk paragraf, kita tulis, tolong buatkan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk table dan sebagainya gitu. Nah, intinya sih dengan efektif prompt guide ini menghimbau Bapak Ibu ketika menuliskan Gemini itu sebisa mungkin sedetail mungkin gitu. Nah, selanjutnya ini saya ada beberapa contoh cara penggunaan penulisan Gemini gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan natural language. Kita anggap Gemini itu sebagai sesama manusia. Kita jangan anggap dia sebagai bot gitu ya. Jadi ke sesama manusia tentunya kita harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang dapat dimengerti. Contohnya di sini saya meminta training plan. Nah, kalau saya ngobrol ke teman saya, misalnya saya ngobrol ke Mas Budi, cuman ngomong training plan gitu. Pasti Mas Budi bingung gitu ya. Apa sih maksudnya training plan? Maksudnya mau dibuatin training plan, mau dijelasin atau apa gitu. Nah, sama di Gemini pun juga begitu. Kita harus detailin. Nah, akhirnya saya bilang, tuliskan training plan untuk sales team tentang produk yang mau diluncurkan nih gitu. Jadi saya detail ngomongin ke Gemininya. Kemudian Bapak Ibu bisa menuliskan lebih detail lagi dengan menyediakan konteks. Dan ini yang paling penting gitu ya, be clear and concise. Kita bisa membreakdown secara kompleks apa aja sih kebutuhan kita dan spesifik dan konsisten gitu. Nah, selanjutnya ini saya ada satu contoh gitu ya, cara penulisan Gemini ini saya contoh saja gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya menuliskan ke Gemini air laut asin gitu. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kalau saya cuma nulis air laut asin, nanti hasilnya cuma singkat gitu ya, cuman ya betul air laut memang asin karena rasa asinnya ada dari NaCl, udah gitu doang. Padahal ini bukanlah informasi yang saya butuh. Maksud saya tuh bukan ini gitu loh. Nah, oleh karena itu saya menambahkan satu kata. Nah, ini yang contoh yang benar. Saya nambahin satu kata doang di depan ini. Mengapa air laut asin? Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di slide-nya. Dengan adanya beda satu kata saja, hasil dari Gemini itu bisa jauh lebih komprehensif. Nah, di sini saya hanya ingin menunjukkan bahwa
semakin detail Bapak Ibu nulisin prompt-nya, itu Gemini pun akan semakin baik dan semakin komprehensif dan sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Nah ini sudah terlihat ya gambaran bagaimana sih cara menuliskan Gemini yang baik dan betul. Oke. Nah, selanjutnya Gemini for Google Workspace. Mungkin saya sebelum masuk ke Gemini yang ada di masing-masing Google Workspace, saya mau langsung menunjukkan nih. Saya mau langsung menunjukkan, jadi Bapak Ibu dengan mengakses Gemini App itu caranya gimana sih? Cara akses Gemini App. Nah, Bapak Ibu tinggal cari aja ke browser, lalu ketik aja Gemini gitu ya. Nanti akan langsung muncul gemini.google.com. Atau kalau mau langsung tulis gemini.google.com-nya pun juga bisa. Nanti isinya seperti apa? Isinya seperti ini. Gitu. Nah, ini Gemini yang sudah enterprise, nanti akan ada nama perusahaan Bapak Ibu, kemudian ada logo Tameng di sini ya, di bawah sini ada logo Tameng, itu menunjukkan bahwa apapun yang Bapak Ibu input ke dalam sini itu akan aman, jadi datanya nggak bakal keluar. Gitu. Nah, ini Gemini bisa dipakai buat apa sih? Ya, macam-macam gitu ya, mungkin cuma sekedar nyari informasi, contohnya saya tuliskan, saya mau 5 merek minuman soda di Indonesia. Jadi saya tulis aja gitu ya. Nah, langsung ada informasinya. Nah, ini beda ya kalau kita cari di google.com kan pasti dikasih taunya situs-situs gitu kan dari x.com, dari apa.com, dan kita harus bukain satu persatu. Tapi kalau di sini langsung disuguhkan aja gitu. Dan enaknya kalau Bapak Ibu mencari atau nyari ide brainstorming di sini itu lebih enak lagi karena misalnya, oh ya udah ada Coca-Cola, Fanta dan sebagainya. Lalu saya mau membandingkan nih. Saya mau bandingin Fanta sama Sprite itu bedanya apa sih? Nah, kalau di google.com itu kita harus back dulu, lalu kita ketik lagi, tolong bandingkan ini, lalu muncul lagi artikel yang berbeda gitu kan. Tapi kalau dengan Gemini, ini kita bisa kayak chatting. Kita kayak chatting ke sesama kita gitu. Makanya kita memang anggap Gemini itu sebagai personal assistant ya. Jadi di sini, di bawah sini saya akan tulis, bandingkan dalam table, Fanta dan Sprite. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa di bawah sini saya menuliskan bandingkan dalam table. Jadi saya detail, saya mau informasinya itu dalam tabel. Nah, oleh karena itu, kita tulislah sedetail mungkin, saya mau dalam tabel. Nah, langsung diberikan dalam beberapa detik, bahkan tidak ada 1 detik gitu ya, langsung ada gitu. Dalam tabel, kita bisa ekspor ke Sheet, ke Google Sheet, nanti akan terbuat Google Sheet-nya di dalam Google Drive kita. Kemudian selanjutnya, kita bisa, apa aja sih di bawah sini? Nah, kita bisa regenerate, atau mau sharing langsung misalnya, oh informasi ini saya mau share ke bos saya. Nah, saya bisa langsung klik draft email, atau ekspor ke Docs, jadi udah saling terintegrasi gitu ya dengan produk-produknya Google Workspace. Atau di sini saya mau listen atau double check dan copy gitu. Double check ini cukup unik gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mikir ini Gemini datanya dapat dari mana sih gitu ya. Nah, kita tinggal klik aja double check di sini, nanti dia akan ngasih tahu, oh data ini didapat dari website ini loh, website itu. Jadi kita bisa reconfirm gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di Gemini App ini kita juga bisa melakukan hal yang lain gitu. Jadi kita bisa new chat. Lalu saya di sini mau membuat analisa data berdasarkan dokumen. Nah, jadi di sini saya minta bantu buatkan analisa dan tunjukkan chart-nya gitu ya. Lalu saya di sini klik add files. Kita bisa pilih mau dari local storage atau tidak. Dan di sini pun ada Google Drive. Lalu saya mau menganalisa dokumen atlet. Nah, coba saya enter dulu. Nah, saya tunjukkan dulu ya. Jadi dokumen atlet ini berisi data para atlet dari umur, gender, kemudian finish-nya dia berapa lama gitu. Dan kalau Bapak Ibu lihat, kita
ke paling bawah di sini ada 10.000 data. 10.000 rows, kita minta Gemini untuk analisis gitu. Nah, dalam waktu beberapa detik aja itu langsung muncul analisisnya. Ini sangat membantu kita menyingkat waktu. Kalau mungkin dalam sehari-hari sebelumnya secara manual itu kita ngirim tim untuk analisa, kemudian tim yang menganalisa itu harus buka dulu dokumennya, harus dimengerti dulu ini dokumen tentang apa sih, kemudian baru dibikinin analisanya, chartnya. Nah, itu lumayan makan waktu gitu ya, bahkan bisa berminggu-minggu untuk menganalisa satu dokumen aja. Dengan Gemini, kita tinggal lampirin dokumen, kita minta tolong dia untuk bikinin, langsung deh dibuatin dalam beberapa detik aja nih Bapak Ibu. Langsung, analisa ternyata average time berdasarkan umurnya ternyata seperti ini, kemudian female atau male, kita bisa langsung lihat, kita bisa lihat tabelnya, kita mau edit chartnya, misalnya chartnya kurang oke, saya mau chartnya line atau horizontal. Nah, ini masih bisa dimodifikasi gitu. Kemudian kita mau copy, kita mau download as an image atau JSON juga bisa. Atau kita mau langsung share ke email ke teman kita, itu pun juga bisa. Jadi sangat interaktif dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya si Gemini ini gitu. Oke, nah mungkin saya balik sedikit ke slide-nya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, Gemini App. Nanti Gemini App ini Bapak Ibu bisa akses di browser tadi, tinggal ketik aja Gemini atau gemini.google.com. Nah, lalu apa bedanya Gemini yang ada di Google Workspace? Daripada gitu ya, Bapak Ibu bolak-balik, misalnya lagi buka Gmail, terus mau ngobrol sama AI, pindah lagi ke yang tadi, Gemini App gitu. Nah, sekarang udah dijadiin satu nih, jadi lebih mudah lagi. Yang pertama, di dalam Gmail. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu, udah ada yang mulai menyadari ya, di bagian kanan atas ini, kok ada tombol tambahan, kok ada tombol bintang. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah tombol Gemini Side Panel. Jadi, daripada Bapak Ibu bolak-balik ke Gmail, Gemini, Gmail, Gemini. Nah, sekarang sudah disediakan Gemini Side Panel. Jadi, langsung aja pakai di dalam Gmail itu sendiri. Gitu. Apa aja yang bisa dipakai dari Gemini ini? Pertama, kalau mau summarize email, misalnya dalam sehari nggak sempat buka email gitu ya, tahu-tahu pas malam kok email udah ada ratusan. Nah, daripada kita bukain satu persatu, kita tinggal buka Gemini Side Panel, lalu kita minta summarize emailnya. Selain itu apa lagi sih yang bisa dilakukan? Kita bisa nanya ke Gemininya. Kita tanya, dari 1000 email ini, ada nggak sih hal yang urgent, hal yang saya harus follow up secepat mungkin? Nah, itu bisa tuh. Kita bisa nanya kayak gitu ke Gemini. Nanti Gemini akan nyariin, oh email-email ini nih, yang ini nih, nanti akan dikasih listnya. Apa email-email mana aja yang urgent. Kita bisa tanya, ada nggak sih action item berdasarkan email ini untuk saya? Saya nggak sempat baca nih emailnya kebanyakan. Nah, kita tinggal tanya aja ke Gemini gitu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba ya di Gmail, karena Gemini yang ada di Gmail ini sudah tersedia, mulai dari SKU yang starter pun juga sudah tersedia. Nah, kalau misalnya lagi on the go, atau mau bikin email baru, mau compose email, tapi nggak kepikiran gitu ya, gimana sih cara nyusun kata-katanya supaya oke, supaya terdengar profesional, supaya tidak menyinggung. Nah, daripada kita kelamaan mikir kayak gitu ya, kelamaan nyusun, kita tinggal tulis aja di bawah sini, di kotak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengkompos email, itu langsung ada tombol Gemininya. Tombol Gemini, nanti ditulis aja inti dari emailnya apa, nanti draftnya itu akan langsung dibuatin deh sama Gemininya. Gitu. Kalau Bapak Ibu kurang puas nih, oh hasilnya Gemini kayaknya bahasanya kurang oke, kita bisa melakukan regenerate. Kemudian di sini pun bahkan udah disediain opsi-opsinya. Jadi mau modifikasi apa?
lebih formal bahasanya, lebih casual, lebih simple, itu udah ada opsi-opsinya, dan Bapak Ibu tinggal pilih-pilih aja lebih cocoknya yang mana gitu. Nah, selanjutnya itu Gemini tersedia juga di Google Docs. Sama ya, nanti kalau Bapak Ibu buka Google Docs, pasti di pojok kanan atas akan ada logo bintang, dan itulah si Gemininya. Kita bisa lakuin apa aja? Yang pertama, membuat report, membuat draft dokumen oleh AI. Jadi, kalau kita bikin dokumen itu nggak perlu from scratch gitu ya, nggak perlu dari nol, kita capek-capek mikirin ide gitu ya. Kita tinggal minta aja Gemini untuk bikinin draftnya gitu. Jadi sangat menghemat waktu kita kalau mau bikin dokumen-dokumen. Dan Bapak Ibu bisa melampirkan juga dokumen lain. Jadi misalnya ada dokumen, kemudian mau menjadi referensi untuk dokumen yang baru, nah itu kita bisa lampirkan di sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di slide-nya itu, di sini saya melampirkan dokumen, melampirin dokumen di dalam dokumen gitu. Nah, tentunya dengan adanya AI ini bisa membantu Bapak Ibu supaya bisa menulis lebih baik, lebih cepat, dan juga lebih efektif. Kemudian selanjutnya Gemini ada juga di Google Slide yang biasa Bapak Ibu pakai untuk presentasi gitu ya, karena ngebuat slide presentation itu salah satu kegiatan yang paling makan waktu, karena kita harus nyusun kontennya, kita harus mikirin ilustrasinya seperti apa. Nah, dengan adanya bantuan Gemini, kita bisa ngebuat slide itu lebih mudah dan lebih cepat. Kita bisa bikin ilustrasi gambar yang unik gitu ya. Contohnya di sini saya minta dibuatkan gambar jerapah di depan Menara Eiffel. Mungkin kalau saya nyari di internet itu nggak bakal ketemu ya gambar jerapah di depan Menara Eiffel gitu. Mungkin seharian nyari susah payah, buang-buang waktu banget gitu. Oleh karena itu saya tinggal minta Gemini untuk mengenerate ilustrasi seperti itu. Nah, langsung dibuatkan dalam beberapa detik aja, langsung jadi nih gambar jerapah di depan Menara Eiffel gitu. Sehingga presentasi kita tentunya lebih terasa hidup gitu ya Bapak Ibu. Nah, selain mengenerate gambar, tentunya Gemini AI ini bisa ngebantu Bapak Ibu untuk bikinin slide presentation-nya. Karena Gemini itu kan sudah terintegrasi ke dalam Google Slide gitu ya. Jadi kita cukup minta ke Gemini, kita bisa tulis create slide presentation about bla bla bla, atau mau melampirkan dokumen lain yang mau dijadikan presentasi, itu juga bisa di sini. Nanti langsung dibuatin judul, konten, ilustrasi gambarnya itu juga langsung dibuatin oleh si Gemini. Jadi sangat menghemat waktu kita ketika kita mau bikin slide presentation. Nah, lalu di produk Google Workspace seperti Google Sheet itu pun juga sudah tersedia Gemini. Jadi di kanan atas ini akan ada Gemini Side Panel juga. Kita bisa lakukan meminta Gemini untuk bikinin draft table, misalnya rundown event. Nah, bagi Bapak Ibu yang sering mengadakan event-event, mungkin tim marketingnya sering mengadakan event, webinar, seminar. Nah, ini bisa nih memanfaatkan Gemini untuk buatin rundown eventnya. Jadi nggak perlu lagi kita tulis manual, kolom A judulnya apa, kolom B judulnya apa, C, D, E, F, G. Nah, kita cukup bilang ke Gemini, tolong buatin agenda webinar 2 jam tentang ini. Nanti langsung template-nya itu akan langsung jadi, dan kita tinggal customize aja sedikit-sedikit gitu. Dan di Google Sheet ini juga tentunya kan Bapak Ibu pasti banyak banget yang pakai Google Sheet ini untuk ngolah data gitu ya, untuk rumus-rumus, formula, dan sebagainya. Nah, Gemini itu ada bersama kita gitu ya, untuk membantu kita mengolah data tersebut. Jadi contohnya suatu waktu Bapak Ibu misalnya lupa gitu ya, rumusnya apa sih untuk mengkalkulasi ini dan itu. Nah, di sini kita tinggal minta Gemini untuk buatin formulanya. Tunjukkan formulanya, atau tolong dong kalkulasi kolom A dan kolom C gitu. Nanti langsung ditunjukin nih formulanya seperti apa. Nah, seperti itu yang di Google Sheet. Dan yang terakhir Google Gemini itu juga ada di Google Meet, seperti yang kita lagi pakai ya sekarang. Jadi yang pertama itu Gemini ada fitur untuk bikin background
secara unik, jadi mirip dengan yang di Google Slide gitu ya, kita bisa minta Gemini untuk mengenerate video background yang unik gitu. Selanjutnya, dengan memanfaatkan AI-nya itu kita bisa mendapatkan filter pencahayaan yang lebih baik. Jadi jangan khawatir kalau misalnya lagi meeting perlu nyalain video tapi lagi di ruangan yang gelap gitu ya. Karena nanti AI-nya itu dia akan membantu supaya kita terlihat lebih baik. Audionya pun juga lebih baik, atau misalnya ada fitur juga gimana supaya kulit kita terlihat lebih mulus gitu. Nah, itu ada di sini fitur-fiturnya. Selanjutnya, tadi sempat disinggung juga bahwa di Google Meet nanti juga akan ada auto translate. Jadi suatu waktu kalau Bapak Ibu meeting dengan user yang menggunakan bahasa yang lain, selain bahasa Indonesia, kita tinggal nyalain auto translate-nya di bawah sini, ada caption, lalu kita pilih mau translate bahasa apa ke bahasa apa. Contohnya kalau kita lihat di contoh di sini, mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Portugis gitu ya. Kalau mau ke bahasa Indonesia pun juga sudah bisa. Jadi nanti akan ada subtitlenya secara real time, dia ini lagi ngomong apa sih gitu, sehingga kita bisa saling mengerti. Jadi tidak ada lagi kesenjangan bahasa ketika meeting. Nah, kemudian ada juga meeting notes. Nah, ini mungkin yang Bapak Ibu bisa manfaatkan meeting notes. Jadi di Google Meet itu kalau kita lihat di pojok kanan atas ketika buka Google Meet pasti ada gambar pensil gitu ya. Nah, inilah meeting notes. Kalau dulu secara manual itu kita sambil meeting, sambil nyatet gitu ya, sambil ngetik, sehingga konsentrasinya mungkin nggak fokus. Nah, oleh karena itu dengan adanya meeting notes, nanti Bapak Ibu bisa fokus dalam berdiskusi ketika meeting, nanti hasil meetingnya akan dibuatin oleh meeting notes ini. Gitu. Dan satu lagi, fitur Gemini yang ada di Google Meet itu adalah watermark. Nah, jadi dengan adanya watermark, itu Bapak Ibu nggak perlu lagi khawatir kalau misalnya lagi presentasi data-data konfidensial, misalnya tim finance lagi meeting bulanan nih, ngomongin laporan keuangan. Nah, kita tidak perlu khawatir lagi datanya tersebar sembarangan, karena kita bisa menyalakan watermark-nya di sini. Nanti host dari meetingnya bisa menyalakan atau enable atau edisi ya untuk watermark-nya. Tentunya watermark ini bertujuan untuk mencegah penyalinan yang tidak sah, gitu ya, yang tidak sah. Jadi kalau suatu waktu ada yang nakal, moto, terus disebarin keluar perusahaan, kita bisa langsung tahu, oh yang nyebarin ini si Belinda nih, karena di watermark-nya itu akan tertera email saya, gitu. Nanti langsung ketahuan. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi Gemini, fitur Gemini yang mungkin bisa dimanfaatkan Bapak Ibu, yaitu AI classification. Jadi AI classification ini untuk apa? Untuk memberikan label gitu ya, memberikan label ke dokumen secara otomatis gitu. Kalau sebelumnya gitu kita memberi tanda ke dokumen itu secara manual, misalnya kita baca, oh dokumen kayak gini adalah dokumen konfidensial. Kemudian kita baca yang lain, oh dokumen ini dokumen internal. Nah, sekarang dengan adanya AI classification itu dia bisa mengerti. Kita bisa ajarin si AI, kita kasih tahu bahwa kalau ada dokumen dengan pola sedemikian rupa, ini adalah dokumen konfidensial. Terus kalau ada pola yang berbeda, ini adalah dokumen yang boleh di-share ke eksternal. Nah, itulah kita ajarin ke AI-nya, sehingga dia ketika ada dokumen baru, dia langsung secara otomatis mengerti. Oh, ternyata polanya kayak gini nih dokumennya, pasti ini dokumen konfidensial. Nah, itu kemampuan dari AI classification. Nah, fitur AI classification ini bisa digunakan pada di perusahaan yang menggunakan SKU Google Workspace tertinggi, yaitu Enterprise Plus gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu belum menggunakan Enterprise Plus tapi tertarik, nah mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut dengan Mas Budi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau nunjukin secara live gitu ya cara penggunaan Gemini. Di sini saya siapkan sebuah skenario. Di sini saya ambil skenario HR
gitu. Tapi sebelum saya lanjutin ke sini, saya mau kasih tahu dulu. Jadi setelah saya ngedemoin itu saya mau ngasih tahu ada produk Google baru yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa tertarik pakai. Nah, tapi sekarang saya mau demo dulu. Jadi di sini skenarionya adalah tim HR yang membuka lowongan pekerjaan. Tapi sebenarnya di sini bukan lowongan pekerjaan banget gitu ya, tapi saya mengambil use case ada atlet, jadi membuka lowongan untuk para atlet yang mau mendaftar ke sebuah event maraton gitu. Jadi ada event maraton, tapi atletnya nih kita harus screening dulu nih, siapa aja yang boleh ikutan. Nah, jadi yang pertama akan saya buat adalah membuat job requirement-nya di dokumen. Setelah membuat job requirement, saya harus membuat question list-nya gitu ya, untuk mempertanyakan para kandidat nih, saya harus siapkan question-nya. Kemudian saya screening CV, dan ketika eventnya maratonnya udah selesai, akhirnya kita harus membuat report gitu. Nah, coba saya pindah dulu ke yang pertama, kita mau buat ini ya, job requirements-nya. Nah, jadi di sini saya sudah siapkan satu dokumen kosong. Nah, nanti di sebelah kanan atas ini akan ada nih, Bapak Ibu bisa coba, ini adalah Gemini-nya, kita bisa buka atau tutup gitu. Nah, yang pertama kita mau membuat job requirement-nya. Nah, mungkin satu catatan lagi yang mau saya tekankan, bahwa Gemini yang ada di Google Workspace itu baru optimalnya menggunakan bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Jadi ketika saya tulis di sini, itu harus menggunakan bahasa Inggris. Kalau yang sebelumnya saya tunjukin, yang di Gemini App itu sudah bisa bahasa Indonesia, tapi yang di produk-produknya Google Workspace itu baru tersedianya bahasa Inggris, optimalnya bahasa Inggris. Nah, di sini saya minta dibuatkan job requirement with skills untuk atlet marathon event, gitu. Nah, kita bisa langsung lihat hasilnya. Lalu dari hasilnya ini apa yang bisa saya lakukan? Saya bisa masukin, kita bisa copy, mau retry misalnya jawabannya kurang oke, dan sebagainya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa lihat nih di bawah sini ada suggestion gitu ya. Jadi Gemini itu dia nggak cuman pasif gitu, nggak cuman ya udah kamu mau apa saya bikinin. Tapi sebenarnya Gemini pun juga memberikan suggestion. Kalau kita lihat, kamu mau nggak informasi tentang ini, kamu mau nggak informasi tentang ini, gitu. Nah, sementara saya insert dulu ke sini. Nah, jadi langsung jadi gitu ya, saya nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin skills-nya harus seperti apa dan seperti apa, langsung draft-nya dibikinin, kalau mau customize pun bisa langsung kita edit-edit aja gitu. Nah, selanjutnya setelah udah ada job requirement, selanjutnya tadi saya bilang saya mau bikinin daftar pertanyaannya nih untuk nanti interview si atlet. Nah, ini saya jadiin satu gitu ya. Daftar pertanyaannya saya tinggal ketik lagi di sini. Tolong buatkan interview question based on this job requirement. Gitu. Jadi saya nggak ngomong bikinin questionnya itu berdasarkan atlet ini. Tapi karena Gemini itu dia sudah mengerti, oh tadinya tuh saya meminta tentang ini loh, atlet, maraton, sehingga ketika saya nanyain setelahnya, di sini ya, ketika saya nanyain setelahnya, saya nggak perlu lagi ngomong konteksnya, karena dia udah ngerti, si Gemini-nya udah ngerti konteksnya itu tentang atlet, gitu. Nah ini udah ada, kemudian coba saya masukin. Saya ketik dulu di sini, saya masukin. Nah, langsung jadi gitu ya. Ini double. Oke. Nah, ini kita bisa langsung pakai nih. Nah, mungkin bagi tim HR ini lumayan membantu ya untuk mikirin pertanyaan-pertanyaan apa sih yang cocok untuk dilontarkan ke para kandidat. Misalnya ada di perusahaan Bapak Ibu, pastinya ada divisi finance, divisi IT, divisi marketing, dan pertanyaan yang dilontarkan ketika interview tentunya harus sesuai ya dengan job desk-nya. Nah, oleh karena itu bisa nih dimanfaatkan untuk Gemini bikinin sesuai dengan job desk-nya gitu. Nah,
Lalu misalnya, oh ya udah questions-nya oke seperti ini, tapi saya mau spesifik nih. Saya mau spesifik di sini kan ada tulisan yang diperlukan adalah exceptional endurance and stamina. Saya mau spesifik bikin pertanyaan berdasarkan kebutuhan ini. Skill ini doang yang mau saya tanyain. Nah, Bapak Ibu bisa blok, lalu bisa klik di sini. Kita klik. Nah, ini ada macam-macam lagi gitu ya. Mau di rephrase, mau di shorten, elaborate, more formal, jadi macam-macam. Lalu saya mau spesifik. Di sini saya tulis create question untuk mempertanyakan kandidat khusus tentang skill yang satu ini. Nah, langsung dalam beberapa detik dibuatkan gitu ya pertanyaannya. Tapi menurut saya pertanyaannya kayaknya kurang oke. Karena orang-orang yang saya invite, atlet-atlet yang saya invite ini kebanyakan Gen Z gitu ya, Gen Z. Sehingga saya mau tulis di sini, tolong di-recreate dong question-nya untuk menyesuaikan dengan kepribadian para Gen Z gitu. Saya tinggal enter, lalu langsung dibuatin gitu ya, menyesuaikan dengan Gen Z gitu, which gigs need major endurance and stamina gitu. Jadi kita masih bisa memodifikasi dan mengcustomize hasil dari Gemini-nya itu sendiri. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa klik refine, misalnya bahasanya biar lebih berbeda, kita mau insert atau mau replace si tulisan ini gitu. Atau kita mau discard pun juga bisa. Oke. Nah, kemudian saya udah nih dapetin CV gitu. Misalnya di sini saya lihat di sini ada CV Joshua sama Michael nih. Ada 2 atlet yang melamar ke maraton saya. Nah, jadi ini adalah Google Drive yang ada juga Gemini-nya gitu. Jadi Gemini-nya akan selalu ada menemani Bapak Ibu kemanapun Bapak Ibu pergi gitu ya. Di sini akan ada Gemini, atau kita bisa klik langsung di sini, summarize this folder. Jadi ini kan folder CV, lalu saya mau langsung klik summarize. Nah, nanti langsung, oh ternyata folder ini berisi resume tentang Michael dan Joshua gitu. Kemudian apa-apa isinya, kita bisa tanyain juga lagi di sini, menurut kamu siapa sih kandidat yang paling oke gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kemudian dari 2 orang ini, saya mau bandingin, daripada saya bukain satu persatu CV-nya gitu ya, saya mau bandingin aja deh langsung CV-nya mereka berdua. Nah, di sini saya mau buka di Google Docs lagi, kemudian saya ketik lagi di prompt-nya di sini, saya ketik compare in a table. Jadi saya mau hasilnya dalam table, the following CV, lalu saya lampirkan CV-nya. Saya tinggal ketik add Akeong gitu ya. Lalu ketik CV si Joshua dan CV dari Michael ya, tadi namanya Michael. Oke, tinggal enter. Kita tunggu untuk Gemini pikirin. Kita minta Gemini pikirin menurut dia siapa yang paling oke nih dari kedua orang ini. Gitu. Nah, langsung dibuatin dalam bentuk table. Tadi saya minta dalam table, langsung dibuatin dalam table. Kita bisa baca aja di sini, atau kalau kita mau insert lagi ke dalam sini pun juga bisa. Nah, kita bisa langsung lihat gitu ya. Oh, ternyata masing-masing dari professional summary-nya seperti apa, athlete experience, achievement, training skills, overall, lalu ada kesimpulannya lagi, achievement gitu. Nah, jadi sangat memudahkan saya untuk mengolah data gitu. Daripada misalnya tim HR dalam sehari bisa dapetin 100 CV gitu ya. Daripada bukain satu persatu, langsung aja masukin ke Gemini, kita tanya siapa sih yang paling oke dari 100 orang ini gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu saya mau bikin report gitu ya. Jadi tadi udah berjalan nih, ininya sudah berjalan, kemudian saya mau bikin report, saya tinggal ketik create a report gitu ya. Coba saya buka.
Saya buka dokumen baru. Nah, sini saya klik create dokumen, saya tulis klik create report based on this dokumen, lalu saya lampirin dokumen Excel, dokumen spreadsheet yang tadi. Atlet. Nah, yang ada 10.000 row tadi, gitu. Nah, kita tungguin untuk Gemini untuk pengolahan datanya, tapi biasanya pengolahan data itu tidak begitu lama ya Bapak Ibu, karena paling semenit 2 menit itu sebenarnya sudah jadi. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi tungguin lama-lama gitu untuk bikinin ini. Nah, jadi seperti inilah reportnya, ada marathon race report, kemudian isinya seperti apa dan seperti apa gitu. Nah, setelah jadi reportnya, saya harus bikin slide presentation, karena saya harus presentasiin ke rekan saya, ke bos saya. Ini udah selesai nih reportnya, eventnya udah selesai. Nah, di sini saya tinggal buka Google Slide, lalu saya ketik di sini, create slide based on this document. Saya lampirin dokumen maraton yang tadi, maraton. Nah, lalu kita tinggal tunggu beberapa detik aja. Proses Gemini memprosesnya itu memang tergantung dari seberapa besar dokumennya gitu ya, seberapa besar size dokumennya, seberapa kompleks dokumennya, tapi pada umumnya sih hanya butuh beberapa menit dan beberapa detik saja. Nah, ini langsung jadi slide presentation-nya, judulnya apa, kemudian isinya menyesuaikan dengan dokumen yang saya buat tadi, bahkan ilustrasi gambarnya juga menyesuaikan gitu ya. Jadi karena tentang maraton, ya udah gambarnya tentang maraton gitu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal klik insert. Kalau misalnya gambarnya kurang oke, kita minta Gemini untuk mengenerate gambarnya. Jadi di sini ada help me create image, kita bisa klik. Lalu saya mau gambarnya itu tentang kelinci yang lagi lari maraton gitu, biar lebih asik gitu. Nah, stylenya bisa kita pilih-pilih, lalu kita tinggal klik create. Kita tunggu, di sini sih dia bilang sekitar 20 detik gitu ya, 20 detik kita tungguin gambarnya. Nah, langsung tersedia gambarnya gitu. Rabbit lagi maraton nih, misalnya saya mau pilih yang ini. Nah, mungkin kalau kita cari-cari gambar seperti ini di internet, makan waktu banget gitu ya, makan waktu, kita harus nyari, bolak-balik. Nah, kita tinggal klik ini, terus kita insert, lalu saya ganti deh gambarnya gitu. Langsung jadi, bisa langsung saya presentasikan di hari itu juga gitu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, penggunaan live Gemini di Google Workspace. Jadi di Gmail, di Google Drive, Google Docs, dan sebagainya itu akan tersedia Gemini Side Panel. Nah, mungkin saya balik lagi ke slide sebentar, karena saya mau menunjukkan produk baru dari Google, yaitu yang pertama adalah Google Feeds. Nih, Bapak Ibu, Google Feeds ini adalah produk Google yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat video sederhana gitu ya, video sederhana, walaupun Bapak Ibu nggak punya kemampuan desain video, nggak punya kemampuan mengedit video, itu Bapak Ibu bisa nih pakai Google Feeds ini. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal akses ke browser, tulis aja Google Feeds atau feeds.google.com, lalu langsung bisa menggunakan Google Feeds ini. Jadi ini semua udah ada AI-nya, di belakangnya itu ada Gemini, kita bisa membuat video. Jadi contohnya di sini, jadi nanti tampilannya awalnya akan seperti ini, kita tinggal create video berdasarkan dokumen ini. Gitu. Jadi dokumennya bisa kita lampirin nih, dokumen yang mungkin suatu waktu mau dijadiin video, kita lampirin, nanti udah ada outline-nya, template videonya udah disiapin banyak banget oleh Google, nanti tinggal pilih-pilih aja. Lalu dalam beberapa menit langsung sudah jadi ininya gitu ya, videonya gitu. Kemudian selain videonya, template-nya kita bisa pilih juga voice-nya di sini. Jadi apakah voice over-nya mau nadanya informatif, mau friendly,
atau serius, itu udah banyak banget disediain. Nanti Bapak Ibu bisa tinggal pilih medianya, video dummy-nya gitu ya, video-video yang bisa dipakai itu udah banyak banget dan bisa dipakai. Nah, seperti itu Google Sheets. Dan satu lagi yang mau saya perkenalkan adalah Notebook LM. Mungkin Bapak Ibu udah ada beberapa yang dengar gitu ya tentang Notebook LM atau udah coba-coba gitu. Nah, mungkin saya jelaskan lebih detail lagi bahwa Notebook LM ini sekarang tersedia di SKU Google Workspace Bapak Ibu, ya, apa aja. Nah, kita bisa pakai Notebook LM ini mungkin biar lebih jelas gambarannya sebagai knowledge base, gitu. Jadi kita mentransformasi bagaimana organisasi itu menghandle informasi dan risetnya. Di sini kita bisa mengupload dokumen terkait, dokumen yang sesuai. Bedanya apa dengan Gemini app gitu ya. Kalau Gemini app, ketika kita nyari informasi, Gemini itu akan mendapatkan atau meresponnya itu berdasarkan data yang ada di internet. Jadi sangat luas gitu. Tapi kalau di Notebook LM, kita itu menginstruksikan bahwa setiap yang kita tanyakan di sini itu harus berdasarkan dokumen yang kita upload ke dalam sini. Jadi ruang lingkupnya lebih ini ya, lebih kecil gitu ya, lebih spesifik gitu. Contoh penggunaannya mungkin biar lebih ada gambarannya gitu. Ya betul Pak Kiansyah, ini seperti wiki lingkup perusahaan gitu. Misalnya ada peraturan perusahaan, dokumen gitu ya, PDF dokumen peraturan perusahaan ada 1000 halaman. Nah, daripada kita bacain satu persatu, kita tinggal masukin aja, kita upload ke sini, lalu saya tinggal tanya ke tengah sini. Saya tanya, misalnya, tolong tunjukin tata cara ambil cuti. Daripada saya bacain 1000 halaman tadi, nah nanti langsung Gemini-nya akan, si Notebook LM ini akan menyuguhkan, oh caranya begini. Berdasarkan dokumen yang 1000 halaman, tata cara ambil cuti adalah begini, gitu. Jadi sangat menghemat waktu kita. Lalu kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan ini, ada audio overview. Apa sih audio overview ini? Audio overview ini artinya kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada waktu ngebaca gitu ya, nggak ada waktu tanya jawab, kita dengerin aja podcast orang yang ngobrolin tentang dokumen itu. Misalnya tadi saya upload dokumen peraturan perusahaan, nanti di audionya ini itu akan ada orang yang ngobrolin tentang peraturan perusahaan. Nah, mungkin gambarannya lebih enak lagi ini ya, misalnya nih kita mau meeting besok pagi jam 7. Kemudian materinya udah dikasih kemarin, tapi saya belum sempat baca nih materinya. Nah, saya tinggal masukin aja ke Notebook LM materinya, dan sumbernya ini bisa berupa PDF, dokumen, link YouTube juga bisa, kemudian link YouTube, teks itu pun juga bisa gitu. Nah, setelah saya masukin, saya tinggal generate audionya, ya udah, saya di jalan menuju ke kantor, saya tinggal dengerin aja tuh, lagi ngomongin apa sih, ini dokumen tentang apa sih, sehingga pas saya sampai pagi-pagi di kantor, saya udah siap ikut meeting gitu. Nah, sorry, tadi ada pertanyaan dari Bu Catherine, Notebook LM bisa di-share tidak dengan user lain, dan user lain bisa bertanya. Oke. Jawabannya bisa, jadi di atas ini akan ada tombol share. Nah, ada 2 macam cara sharing ya. Jadi sharing ke sesama sebagai sesama pengedit, jadi dia bisa juga nambahin source-nya, atau kita bisa share bagian chat-nya doang nih, gitu. Nah, mungkin saya next dulu ke slide selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya Notebook LM Plus. Jadi yang tadi Notebook LM standar, dan ini ada yang plus. Bedanya apa? Bedanya sih cuman jumlah source-nya lebih banyak. Jadi kalau di Notebook LM Plus ini bisa mengupload hingga 50 source. Kalau di Plus itu bisa upload 300. Jadi lumayan ini ya, jauh banget gitu ya, dari 50 ke 300. Nah, Notebook LM Plus ini bisa langsung dinikmati Bapak Ibu yang menggunakan SKU Google Workspace Standar dan Google Business Standard, Enterprise Standard, atau Business Plus dan Enterprise Plus. Kalau yang menggunakan Starter, saat ini
bisa memanfaatkan yang notebook LM standar yang di sini. Itu. Nah, kalau yang di Plus itu kita bisa sharing chat only. Ada namanya chat only. Mungkin saya langsung tunjukin ya. Nah, jadi di sini adalah notebook LM. Kalau Bapak Ibu menggunakan notebook LM Plus itu ketika share nanti akan ada dua tipe gitu ya. Jadi untuk sharing ke sesama teman sebagai editor atau viewer only, atau di bawah ini kita bisa share chat only. Jadi kalau chat only nanti misalnya saya share ke Mas Budi chat only gitu. Nah nanti di Mas Budi itu tampilannya tidak akan 3 seperti ini, tapi dia cuma ada yang tengah doang. Dia akan ada yang bagian chatnya. Jadi Mas Budi nggak bakalan bisa lihat source-nya itu apa aja sih tadi, itu nggak bakal bisa lihat gitu. Nah ini cocok kalau misalnya kayak tadi ada peraturan perusahaan yang mau di-share ke seluruh karyawan, kita bisa share-nya itu chat only aja. Jadi nanti para karyawan cuma bisa melihat yang chat only. Jadi mirip kayak customer service gitu ya, customer service chatnya doang gitu. Nah di sebelah kanan ini adalah audio overview-nya. Coba saya play ya biar ada gambaran kayak apa sih gitu. Hey everyone, and welcome to the deep dive. Today we are, we're diving into Indonesia's brand new data privacy law. Got quite a name, doesn't it? It does. Officially, it's called the Undang Undang Republik Indonesia No More 27 Tahun 2022. Catchy. Right. Okay. But we'll just we'll call it the Indonesian Data Privacy Law for short. Much easier. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini saya ambil contoh dokumennya adalah tentang Undang-Undang PDP, dan di sini dia ngomongin tentang ini ya, Undang-Undang PDP gitu. Nah, dia akan ngomongin selama 23 menit, lalu kita bisa download. Nah, kita bisa download, kita tinggal dengerin di jalan gitu. Nah, kemudian ini ada mode interaktif mode, tapi ini masih beta, tapi nanti bisa dicoba nih Bapak Ibu. Interaktif mode itu artinya kita ikutan ngobrol sama si 2 orang tadi yang ada di sini. Gitu. Jadi menurut saya sih seru ya nanti ke depannya kalau sudah bisa. Untuk bahasa Indonesia bisa nah, untuk notebook LM ini masih secara optimalnya bahasa Inggris, betul Pak. Jadi ketika misalnya kita ikutin interactive mode itu kita juga harus ngobrol dengan bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk yang di tengah ini kita betul sudah bisa bahasa Indonesia, kita typingnya bahasa Indonesia, tapi memang respon dari dianya akan tetap bahasa Inggris gitu. Tapi dia udah mengerti apa maksud kita gitu. Nah, untuk source-nya tadi di sini kita bisa upload, choose files dari apapun gitu ya, PDF, TXT, audio, sebagainya, Google Docs, Google Slide, website, link YouTube, atau teks itu juga langsung bisa diupload di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang pengguna Netbook LM Plus bisa hingga 300 source di satu notebooknya ini. Kalau yang notebook LM yang standar itu hingga 50. Nah, lalu di bawah ini ada macam-macam lagi ya, ada misalnya mau dibuatin FAQ, di sini contohnya saya buat FAQ, langsung dibuatin gini, jadi kita tanpa membaca dokumennya kita bisa langsung, ternyata ini dokumen lagi ngomongin apa sih, terus pertanyaan apa sih yang mungkin akan muncul kalau saya presentasi tentang dokumen ini, gitu. Oke, nah jadi seperti ini untuk notebook LM Plus, dan satu lagi di sini kita bisa klik analytics, tapi di sini saya memang belum muncul ya, karena untuk melihat analytics-nya Bapak Ibu perlu share dulu ke lebih dari 4 orang. Dan dalam 7 hari nanti kita bisa lihat nih penggunaan para usernya gimana sih, apakah sudah maksimal atau belum. Lalu ketika chatting-nya kita bisa customize. Kita mau style conversation-nya seperti apa, default atau analis, jadi respon si AI-nya itu mau gimana bahasanya, atau saya mau custom, saya mau setiap notebook LM ngomong itu harus pakai bahasa Gen Z gitu ya. Nah, ini bisa kita customize gitu. Lalu kita save. Oke, nah seperti itu untuk notebook LM Plus. Mungkin saya lanjut sedikit ke privacy dan security. Jadi tadi kita udah lihat tentang Gemini App, Gemini for Workspace, dan juga notebook LM Plus.
Nah, di privacy dan security itu seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu tuliskan di Gemini Prompt itu tidak akan tersebar. Jadi data milik perusahaan, data milik Bapak Ibu itu tetap milik Bapak Ibu. Nggak bakal di-share kemanapun gitu. Kemudian Gemini itu secara security dia akan mengikuti dan sejalan dengan security yang Bapak Ibu terapkan di Google Workspace Bapak Ibu. Jadi kalau Google Workspace-nya sudah menerapkan security yang sedemikian rupa, nanti Gemini akan mengikuti juga dan akan aman gitu. Kemudian satu lagi yang paling krusial dan penting banget itu adalah Gemini itu tidak akan memakai data atau prompting Bapak Ibu untuk mengolah AI-nya. Dan inilah yang mungkin perbedaan terbesar AI free di luar sana dengan Gemini yang ada di Google Workspace Enterprise. Karena di Google Workspace Enterprise, Google itu sudah berkomitmen bahwa apapun yang Bapak Ibu tulis itu nggak dipakai untuk melatih AI-nya. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya ada concern terkait security. Oke. Nah, setelah ini mungkin saya masuk ke Q&A, cuman tadi udah ada beberapa yang saya jawab juga. Coba saya buka dari awal lagi ya sebentar. Nah, karena setelah ini sebenarnya akan masuk ke special offering nih Bapak Ibu oleh Mas Budi, cuman mungkin saya minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Oke. Apakah Gemini bisa mengenerate wajah lewat foto? Sejauh yang saya tahu bahwa Google itu masih sangat menghargai privacy orang gitu ya Pak. Jadi untuk mengenerate wajah itu masih sampai saat ini belum dioptimalkan oleh mereka sendiri gitu, karena mereka masih menganggap bahwa wajah itu adalah privacy orang gitu. Semoga cukup menjawab. Kemudian untuk bahasa tadi di Gemini yang app gemini.google.com Bapak Ibu boleh menggunakan bahasa Indonesia karena sudah bisa. Tapi untuk yang di Google Workspace dan Notebook LM itu mereka masih optimalnya bahasa Inggris. Memang sampai saat ini saya pun coba menggunakan bahasa Indonesia dan hasilnya juga lumayan oke gitu ya. Tapi secara ofisial, Google itu belum menyatakan bahwa sudah optimal untuk bahasa Indonesia gitu. Jadi masih optimalnya bahasa Inggris. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba-coba juga bisa. Google Workspace Business Starter dapat Gemini Apps tidak? Fitur dari Gemini-nya apa saja? Oke, kalau Business Starter Bapak sudah mendapatkan Gemini Apps-nya sudah dapat sih Pak. Mungkin nanti bisa di-refresh atau dicek di sisi admin konsolnya. Jadi mungkin saya balik ke yang ini dulu. Sorry. Nah, di table yang ini, itu Gemini yang Business Starter dan Enterprise itu sudah tersedia Gemini juga, Gemini Apps. Tapi memang Gemini Apps-nya itu belum yang advance gitu ya. Bedanya adalah kalau di Gemini Advance itu kita bisa melampirkan dokumen, kita bisa fitur-fiturnya lebih banyak lagi tuh. Tapi di Gemini App yang di sini itu sudah cukup mumpuni juga gitu. Oke. Terkait Gemini di sisi Google Workspace Enterprise Starter sudah kami aktifkan, tetapi hanya ada di app Gmail saja, jadi tidak tersedia case ini kan. Oke, betul Pak, di Enterprise Starter itu baru tersedia Gemini App dan Gemini yang ada di Gmail. Ini ya. Tapi kalau Bapak perlu Gemini juga di dalam Google Docs, Google Slide, nah ini mungkin Bapak bisa nih pindah ke yang standar ataupun yang plus gitu. Nah, kemudian Gemini apakah bisa dibuat coding? Bisa Pak, jadi di Gemini App tadi Bapak bisa masukin misalnya ada bug gitu ya, para programmer ada bug, kemudian masukin ke Gemini, lalu kita minta cariin dong errornya di mana, itu bisa juga. Nah, tapi mungkin dari saya adalah sarannya kalau misalnya untuk coding ini, apalagi coding tentang aplikasi perusahaan itu ya, kalau bisa jangan menggunakan
AI di luar sana yang free, karena itu kan nanti bisa tersebar gitu ya datanya. Jadi bisa menggunakan Gemini yang ada di Google Workspace ini aja, lebih aman secara security. Ibu Catherine, ownership data di notebook LM mengikuti user perusahaan. Notebook LM masih mengikuti user, Bu. Jadi mirip Google Drive ya, bukan yang shared drive. Jadi mengikuti user dan dia mau share ke siapa saja, itu mirip dengan yang Google Drive. Chat section yang di-share notebook LM, apakah bisa diletakkan di Google Site as intranet portal untuk employee? Untuk hal ini sebenarnya nanti kami coba double check lagi ya Pak lebih lanjut, tapi kita harus cek dulu di notebook LM-nya ini apakah ada API, karena biasanya untuk integrasi saling integrasi produk Google Workspace itu selama ada API itu bisa disematkan gitu ya. Tapi nanti kita akan double check lagi ya Pak untuk Google Site dan notebook LM. Ini good question juga sih Pak untuk kami. Kemudian Pak Chris, Google Workspace for Education Plus termasuk kategori yang mana? Oke, kalau Education Plus mungkin nanti kita akan cek lagi ya Pak, karena untuk yang ini kan yang enterprise atau enterprise bisnis dan enterprise, nanti kita akan coba yang coba lihat juga di yang education, tapi setahu saya sih harusnya sudah ready juga Gemini-nya, karena memang komitmen informasi dari Gemini itu sekarang dari Google bahwa Gemini itu sekarang available untuk semua SKU. Terkait Gemini Chat, Gemini apakah ada batasan untuk analisa data atau pencarian gambar pada Enterprise Starter? Batasan itu tidak ada kalau Enterprise Starter, jadi batasannya itu masih di sisi kuota prompting dan juga fitur melampirkan dokumennya gitu. Jadi di Enterprise Starter Bapak belum bisa melampirkan dokumen untuk dianalisa, tapi kalau sekedar untuk menganalisa data yang bukan dari dokumen, misalnya kita ngomong, kita jelaskan gitu ya, itu bisa sih Pak. Gitu. Nah mungkin apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akan alihkan ke Pak Budi ya, untuk special offering-nya. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak Ibu tertarik lebih lanjut ya untuk special offering-nya. Silakan Mas Budi. Halo, thank you Mbak Belinda. Kayaknya masih ada satu pertanyaan tuh Mbak dari Pak Kurniawan. Apakah Gemini bisa kasih jawaban yang salah Mbak? Gemini, oke. Gemini apakah bisa kasih jawaban yang salah? Nah, jawabannya adalah jawaban yang salah itu sebenarnya relatif gitu ya. Jadi gimana sih supaya kita mendapatkan jawaban yang baik dan benar? Nah mungkin bisa balik tadi ke yang effective prompt guide gitu. Jadi kita menjelaskan sedetil mungkin apa yang kita butuhkan gitu sehingga Gemini-nya itu mengerti. Mungkin Gemini menurut kita jawabannya salah itu sebenarnya bukan karena salah ya, karena mungkin Gemini nggak ngerti gitu ya, apa sih yang sebenarnya diperlukan, apa sih yang kamu mau tuh apa sebenarnya. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir kesalahannya si Gemini, itu kita bisa menuliskan prompt-nya dengan lebih baik. Mungkin seperti itu sih, Pak. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau sudah ada atau masih ada, silakan diketik dulu. Mungkin saya sedikit tambahan Mbak Belinda di sini. Jadi Gemini for Workspace ini masih dalam masa rollout ya Bapak Ibu. Jadi yang sudah mendapatkan bisa dicek dan bisa langsung digunakan. Tapi buat yang belum muncul nih bintang-bintang yang tadi kayak diinformasiin Mbak Belinda, ya mungkin bisa bersabar dulu ya, karena emang ini sistemnya masih rollout dan masih on proses menuju ke semua pengguna Google Workspace bisa menggunakannya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya mungkin ambil alih dulu sedikit tentang special offering kita per hari ini. Nah, sebelumnya sedikit flashback ya tadi ya, terkait yang diinformasikan oleh Mbak Belinda, di mana Google Workspace Business Starter dan Enterprise Starter itu sudah include Gemini App, Gemini in Gmail, dan Notebook LM. Dan untuk yang Enterprise Standard
Business Standard, Business Plus, dan Enterprise Plus, itu sudah bisa menggunakan Gemini Advance-nya, lalu di Gemini di Gmail, Notebook LM Plus-nya juga ada, untuk Gemini Doc Sheet, Slide, Chat Drive-nya juga sudah termasuk, lalu untuk Google Feed-nya juga video, yang tadi sempat dijelasin Mbak Belinda juga sudah termasuk, lalu untuk yang Business Plus dan Enterprise Plus, itu sudah include di termasuk AI Security-nya. Ini flashback informasi sedikit. Nah, saya punya menarik nih Bapak Ibu sekalian yang masih di starter nih atau pengen di upgrade nih. Saya bisa kasih spesial promo untuk Gemini for Google Workspace upgrade. Diskon itu up to 40%. Nanti kita akan bantu approval by Google ya Pak ya. Di mana valid itu until di bulan ini atau di tanggal 28 Februari. Nah, jadi jika Bapak Ibu ingin nih memiliki semua fitur-fitur tadi yang dapat dimaksimalkan di perusahaannya, silakan bisa menghubungi saya di nomor yang tertera, ada di 0813 9804 6977. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut, saya bisa ngasih promo ini untuk Bapak. Nah, mungkin ada promo yang menarik lagi, saya tambahin, mau dari Mbak Josephine atau dari saya? Mungkin langsung dari saya saja ya. Nah, ada lagi nih Pak, Bapak Ibu sekalian yang lebih menariknya. Di mana kita memberikan Google Nest Mini. Yes, kita memberikan Google Nest Mini. Ini semacam kayak speaker ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah memiliki nih. Di mana untuk 5 customer pertama webinar ini ya, partisipan di webinar ini. 5 customer pertama yang melakukan upgrade Google Workspace with Gemini, minimal di 100 seat atau 100 user, divalid di akhir bulan ini, di 28 Februari 2025, kita akan memberikan Google Nest Mini. Nah, ini ada kodenya di GMAICON 27. Oke. Mungkin nanti saya sedikit minta waktu 1 menit ya Mbak Josephine ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau catat nomor saya lagi, pengen dapetin Gemini-nya, pengen buru-buru nih. Oh, pengen dapat diskonnya nih, silakan. Silakan langsung dicatat kembali nomor saya. Kita bisa diskusi lebih lanjut terkait promo ini. Oke, Mbak Josephine, saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi dan Bu Belinda. Nah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin tadi kita masih punya beberapa waktu lagi ya, beberapa menit kembali. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu gitu ya. Mungkin dari saya mohon dibantu untuk mengisi feedback form gitu ya. Bapak Ibu bisa scan dan melakukan pengisian feedback form ataupun melakukan klik link di sini. Nah, misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait Gemini for Google Workspace, bagaimana caranya, kemudian ini tadi juga udah disampaikan ya, ada promotion juga ya, baik diskon up to gitu kan. Nah, ini harus dipersiapkan gitu ya Bapak Ibu, apalagi kayaknya tadi sempat ada informasi terkait ini ya Pak Budi ya, maksimal sampai Februari 28 gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu bagi yang hari ini ikut webinar gitu ya. Jadi ini tuh khusus untuk Bapak Ibu yang ikut webinar. Untuk 5 customer pertama yang melakukan upgrade Google Workspace with Gemini gitu ya, di akun yang mungkin sekarang sudah aktif atau mungkin saya belum pakai nih tapi saya tertarik ingin berlangganan gitu ya. Nah, nanti jangan lupa dicatat kodenya gitu ya. Kodenya adalah GMAICON 27. Oke, nah nanti kode ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah kontak dengan Pak Budi gitu ya, tadi sudah diinfokan nomor handphonenya, nah silakan dan kalau nanti Pak Budi akan cross check kembali gitu ya dengan kami tim Icon. Nah mungkin sambil menunggu silakan diisi feedback form 1 menit lagi gitu ya, nanti dari feedback form ini akan kita roll kita akan bagikan untuk kali ini karena pesertanya cukup banyak ya, ada 170. Nah, ini kita bagikan 5 swag ya dari Icon. Nah, silakan Bapak Ibu mengisi feedback form-nya. Oke, kita tunggu 11.35 ya Bapak Ibu. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan, feel free ya, boleh open mic-nya atau mau tulis di kolom chat, silakan diterah. Oke, sudah ada berapa, Christine?
Oke, masih sedikit nih ya yang mengisi. Mungkin masih mengisi bingung gitu ya kali ya. Oke, mungkin 1 menit lagi ya, boleh ya. Kalau misalnya tidak ada, nanti kita akan lihat untuk siapa yang memberikan feedback formnya. Dan nanti dari situ akan kita uh, cek kembali ya untuk swag yang akan kita berikan dari para peserta yang ikut di webinar kita pada pagi hari ini. Oke, baik untuk feedback formnya mungkin boleh dibantu dari tim Ekon untuk bisa sharing screen ya terkait roulette-nya. Kayaknya kurang lagu ya tim Ekonnya. Kita yang bersorak-sorak, yeay. Bentar lagi udah mau istirahat ya Bapak Ibu ya. Udah disiapin belum ya kira-kira wah habis gini mau makan siang apa gitu ya. Atau mau main-main kemana. Oke, sudah masuk. Oke, ini ada berapa orang? Oke, 34. Oke deh, 34 dari 34 orang ya. Kita akan roulette, nanti saya akan bagikan tetap untuk 5 swag untuk webinar pada pagi hari ini ya. Oke, kita akan mulai untuk undian yang pertama. Siapa nih yang akan mendapatkannya? Oh, siapa? Wah, ini ke siapa nih? Oke, selamat ke Bapak Faris Haimi. Oke, kita cari yang kedua ya. Oke, selamat ke Pak Roy Tanujaya untuk pemenang yang kedua ya. Sekarang pemenang yang ketiga. Wah, ini udah mulai deg-deg nih. Oke, Bapak Ferry Johanando. Oke, selamat Pak Ferry. Oke, sekarang yang keempat ya. Tinggal 2 lagi nih. Siapa nih ya yang bakalan mendapatkannya? Oke, selamat Ibu Ika ya, dengan Ibu Ika Agung. Kayaknya tadi Ibu Ika yang sempat tanya nih kayaknya ya. Oke, sekarang terakhir gitu ya. Siapa nih yang bakalan dapat nih? Oke, selamat Pak Budi Rahman. Wah, namanya sama nih ya kayak Pak Budi Setiawan. Oke. Ya, bagi Bapak Ibu tadi yang mendapatkan informasi gitu ya, undian yang menang, mohon dipastikan sebelumnya sudah melakukan registrasi gitu ya untuk join ke webinar ini, supaya nanti dari tim kami dapat menghubungi Bapak Ibu untuk proses pengiriman swag-nya gitu ya. Kalau misalnya mungkin boleh dibantu ya Christine, kalau misalnya kemarin kayaknya saya join tapi saya belum registrasi nih kemarin gitu ya. Nah, mungkin boleh dibantu mengisi form registrasinya dulu supaya nanti atau mungkin tadi di feedbacknya sudah ada ya Tim? Oke, kalau misalnya sudah ada di feedbacknya, nanti kita akan mengkontak dari feedback form dan informasi yang telah disampaikan ya. Oke, Bapak Ibu sebelum kita tutup dan kita akhiri, mungkin boleh izin open kameranya sebentar. Kami izin untuk ambil foto dari Google Meet-nya ini gitu ya, untuk sebagai dokumentasi kami terhadap kegiatan webinar pada pagi hari ini. Oke, sudah, ini kayaknya masih belum keluar semua nih kayaknya ya.
Oke, jangan lupa Bapak Ibu tahan nafas ya, nanti mukanya smile gitu. Oke, kita akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf kalau durasinya agak mundur 10 menit ya dari jadwal yang telah kami sampaikan. Tapi semoga informasi terkait Gemini Google Workspace dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jika ingin melakukan assessment gitu ya, sekali lagi kita pengen coba nih, kami belum pernah pakai, kami mau coba. Nah, silakan feel free untuk menghubungi Pak Budi atau tim Econ lain yang mungkin sudah pernah terhubung gitu ya, supaya kami bisa membantu Bapak Ibu untuk memberikan POC atau trial account gitu ya, untuk bisa menggunakan Gemini for Google Workspace. Oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di aktivitas dengan Econ berikutnya, dan selamat beristirahat, sehat selalu semuanya. Selamat siang, sampai jumpa.